Pada saat pasukan Muslim beserta dengan Rasulullah dan para sahabatnya datang untuk menaklukkan kota suci Mekah, orang-orang musyrik dan kaum Quraisy sangat ketakutan, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani memperlihatkan batang hidungnya untuk melawan pasukan Muslim yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Di antara sekian banyak orang musyrik dan kaum Quraisy, yang paling terpukul adalah Abu Sufyan. Dia adalah pemimpin kaum kafir dan bangsawan yang terhormat. Ia biasanya disanjung oleh rakyatnya. Namun saat peristiwa itu terjadi, ia tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak berani keluar dari rumahnya. Namun, atas kejadian itu, Nabi Muhammad sangatlah bijaksana. Saat beliau hendak melangkahkan kakinya ke Masjidil Haram untuk meruntuhkan berhala-berhala di Ka'bah, beliau berseru kepada penduduk Mekah, "Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram dan rumah Abu Sufyan, maka akan dilindungi." Mendengar seruan Nabi Muhammad itu, betapa bangganya Abu Sufyan mendengarnya, karena rumahnya disamakan dengan Masjidil Haram. Sekarang ia sudah tidak perlu lagi kehilangan muka di hadapan rakyat-rakyatnya, karena ia merasa bahwa rumahnya disamakan dengan Masjidil Haram, yaitu tempat yang dihormatinya. Dan akibatnya, seketika itu juga putra Abu Sufyan yang bernama Muawiyah masuk agama Islam. Namun Abu Sufyan dan istrinya masih belum mau menerima Islam. Mereka masih minta waktu seminggu untuk berpikir dulu. Sedangkan, semua penduduk Quraisy sudah berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Ketika mendengar Abu Sufyan berkata demikian, maka Rasulullah pun menjawab, "Jangan seminggu." Abu Sufyan terkejut dan bertanya, "Apakah waktu seminggu itu terlalu lama?" Rasulullah pun menjawab, "Tidak, waktu 1 minggu itu terlalu cepat untukmu. Jadi sekarang kuberi waktu 2 bulan untuk berpikir secara leluasa, apakah kamu akan masuk agama Islam atau tidak. Sebab agama Islam adalah agamanya orang-orang yang berpikir dan berakal, bukan agama bagi orang-orang yang tidak memiliki akal." Demikian kisah kebijaksanaan Rasulullah dalam menyikapi suatu persoalan, walaupun posisinya sudah di atas dan berkuasa. Namun beliau selalu bersikap bijaksana dan adil dalam memutuskan setiap tindakannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan intisari dari kisah kebijaksanaan Rasulullah ini. Bagikan kisah ini agar memberikan manfaat kepada yang lainnya. Sampaikan juga pendapatmu tentang kisah ini di kolom komentar. Dan semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah.